Mulai sekarang, tolong lupain aku. Kamu orang terbaik yang Allah berikan terhadap diriku. Mas Azam, kamu harus kuat. Kamu harus bertahan untuk Elia. Kasihan Elia. Dia butuh kamu, Mas. Ya Allah ya Robi, aku memohon kepadamu. Wahai Zat yang Maha Suci, tolong selamatkanlah Mas Azam. Raja di rumah sakit dan kondisinya kritis, Pi. Minta kartu nama kamu. Hoi. Ih, pegang. Mau apa? Gue mau kasih dulu duit. Nggak usah, Mas. Saya sudah sembuh. Kali. Gue muhrim. Ya, ampun. Terkadang suka lupa kalau kita tuh masih belum nikah. Satu lagi, Apa? jaga mata, jaga pandangan. Aku bakal jaga hati buat kamu. Indah, izinkan aku untuk bisa membahagiakan kamu. Dan izinkan aku untuk bisa menua bersama kamu. Nih, Dokter, gimana? Alhamdulillah, operasi berjalan lancar. Oke. Lalu? Tapi karena penyakit bawaan pasien itu penyakit jantung, jadi kondisi pasien tidak terlalu baik-baik saja. Kalaupun nanti bisa melewati masa kritis, maka harapan hidup pasien hanya 30%. Cuma 30%, dok. Maaf, tapi kenyataannya seperti itu. Uh, dok, saya pikir tolong dokter jangan juga pesimis seperti itu, ya. Kecelakaan yang dialami Raja menyebabkan pecahnya aneurisme aorta yang sangat hebat. Dok, saya mohon dokter berupaya lebih maksimal aja. Karena saya nggak mau kehilangan anak. Kehilangan Raja itu terlalu berat buat saya. Dia terlalu berharga buat saya untuk apapun yang ada di dunia ini. Kalian pasti menemukan jalan bagaimana caranya, ya? Pasti, Om. Saya dan tim dokter lainnya pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Bagus. Tetap optimis. Iya dok, please. Apapun dan gimana pun caranya, tolong selamatin Mas Raja. Oke? Hanya ada satu cara, Apa itu dok? transplantasi jantung.
Dokter, gimana kondisinya, Dok? Kami tim medis sudah melakukan yang terbaik untuk pasien. Tapi Allah berkehendak lain. Dan saat ini kondisi pasien sedang mengalami circling the drain. Circling the drain, Dok. Itu apa ya, Dok? Kondisi pasien diambang kematian. Hanya keajaiban Allah yang bisa buat dia bertahan. Nggak mungkin, dokter, nggak mungkin. Dokter bercanda, nggak mungkin. Saya permisi. Iya, makasih, Dok. Ya Allah, jangan ambil Mas Azam. Ya Allah, jangan ambil Mas Azam. Mas Azam, jangan pergi Mas Azam, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Mas Azam. Ya Allah, Elia masih butuh kamu. Aku masih butuh kamu, Mas. Gue gak mau. Jangan diambil, ya Allah. Pokoknya kamu hubungin aja semua kenalan kita yang ada di rumah sakit dunia itu. Semuanya. Hubungin dubes, konsulat seluruhnya. Kamu itu jangan bicara soal uang sama saya. Gimana bro? Ayo dong bro, lu itu kan leader internasional. Cari dimanapun, oke? Ya Tuhan, ambil nyawa saya. Saya ikhlas. Asalkan kau menyelamatkan nyawa anakku Raja. Jangan tinggalin aku. Mas Azam. Udah Elia, diam Elia. Udah dong. Udah sayang. Udah nak. Udah sayang. Raja. Semoga kamu baik-baik aja Raja sayang. Elia. Kendaliin emosi kamu. Kendaliin. Nanti kalau Mas Azam ninggalin aku gimana aku? Nasib aku gimana? Nasib bayi aku gimana? Aku nggak bisa. Kamu boleh berpikiran seperti itu. Masih ada mama Elia. Backup plan buat kamu mama udah siapin. Apa sih backup plan? Aku nggak ngerti. Mama tahu kamu lagi sedih. Kan mama selalu bilang sama kamu Elia. Begitu anak kamu lahir, tinggalkan Azam. Nanti mama akan carikan kamu laki-laki yang lebih kaya. Kamu akan bahagia sama laki-laki itu. Itu backup plan-nya. Maksud mama tuh apa? Aku nggak ngerti. Aku nggak mau. Aku cuma mau sama Mas Azam. Aku nggak mau. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa. Mama tuh kenapa ya tega banget? Mas Azam lagi diusahain buat hidup sama dokter. Kenapa mama malah mau Mas Azam meninggal kayak gini? Mama tuh kenapa sih?
Azam meninggal itu bukan campur tangan mama, Elia. Bukan. Kamu dengar sendiri dokter bilang apa? Gak ada harapannya. Dengar ya Elia ya. Hidup ini emang gak adil. Gak ada yang adil. Hidup ini emang kejam, Elia. Kamu ingat pesan mama, Elia. Kita harus berharap yang terbaik, Elia. Dan apa? Bersiap untuk yang terburuk seperti ini. Itu kan si nggak waras Herlin. Azam kritis. Nyonya Herlin, Indah, tolong silakan. Ditunggu. Thank you, Pak. Ayo, Mbak. Yang ditabrak Raja berarti Azam. Ali, Tante saatnya ngomong serius deh sama kamu. Korban yang ditabrak sama Raja itu Azam kan? Iya Tante, benar itu Azam. Dan kondisinya sekarang? Kondisinya saat ini sedang kritis. Oke, Tante mau nanya lagi sama kamu. Kondisi jantungnya Azam gimana? Kondisi jantung saat ini kami masih melakukan tindakan saturasi. Bisa nggak kamu pindahkan jantungnya Azam untuk Raja? No, Tante, maaf. Aku nggak bisa ngelakuin itu. Aku bisa ngelakuin kalau misalkan ada persetujuan dari kedua belah pihak keluarga. Oke, untuk masalah persetujuan, kamu nggak usah khawatir. Biar Tante yang urus ke keluarganya Azam tentang perizinan apapun itu bentuknya. Yang penting, kamu harus melakukan transplantasi jantung Azam ke Raja. Tapi Tante... Ali, Tante tahu kecilnya kamu gimana. Kita ini keluarga. Tante menyekolahkan kamu dari kamu SD, SMP, kuliah. Tante yang mengarahkan kamu supaya keluarga kita ada yang bisa jadi dokter. Dan kamu berhasil untuk mendapatkan gelar itu. Iya Tante, aku berterima kasih banyak sama Tante untuk itu. Tanpa bermaksud untuk mengungkit hutang budi, Tante mohon dengan sangat, kamu harus lakukan yang terbaik. Apapun itu bentuknya, untuk Raja. Baik Tante, aku akan melakukan semaksimal mungkin sebisa aku Tante. Lakukan yang terbaik. Karena kamu tahu kan, Raja itu anak kesayangan Tante. Tante gak mau kehilangan Raja. Kasihan Raja. Dari masih kecil, dia udah menderita dengan jantung bawaannya itu. Tante mohon sama kamu. Tolong, lakukan yang terbaik. Tunjukkan sama Tante. Please. Baik Tante. Terima kasih Ali. Sama-sama Tante. Jangan nangis terus. Atur emosi kamu ya. Herlin, kita bicara. Bisa kita bicara empat mata? Tidak di sini. Ikut saya. Apa yang ingin kamu bicarakan, Rosalyn? Ya, saya nggak bisa lama-lama. Soalnya anak saya lagi menangis histeris. Karena suaminya lagi kritis. Saya harap kita bisa bekerja sama kembali. Oke. Dalam hal apa? Seandainya menantu kamu nggak selamat, apa yang akan kamu lakukan?
Ya saya kubur lah Rosalin, sesimpel itu. Saya kubur. Eits, tapi nanti dulu. Umur nggak ada yang tahu Rosalin. Di sini posisinya saya juga tidak paham kejadian sebenarnya seperti apa dan siapa yang menabrak. Apakah Azam yang menabrak Raja atau Raja yang menabrak Azam? Jadi anak kesayangan kamu menabrak menantu kesayangan saya. Kamu dengar kalimat saya? Saya belum tahu kejadian sebenarnya seperti apa. Dan belum jelas siapa yang menabrak dan siapa yang ditabrak. Herlin, rumah kamu masih ngontrak kan? Iya, tapi apa hubungannya ya sama rumah saya? Saya bisa membantu kamu untuk kamu punya rumah. Supaya kamu nggak ngontrak lagi. Kebutuhan kamu banyak kan? Kalau saya bisa memberikan lebih dari yang Raja, anak saya berikan ke Anda, bagaimana? Supaya Anda bisa hidup tenang, nyaman, dan nggak perlu juga bekerja kemana-mana menjadi agen berlian imitasi. Sepertinya ini negosiasi yang bagus. Oke, saya dengarkan. Apa itu? Yang saya inginkan simpel. Jantungnya Azam. Cinta ini takkan mudah, meski badai datang menerpa. Kau dan aku tak terpisahkan, seperti bintang di malam. Takkan pernah cinta kita takkan sirna. Apa itu? Yang saya inginkan simpel. Jantungnya Azam. Wow, it's blow my mind. Kamu punya pemikiran seperti itu? Hah? Jantung menantu kesayangan saya? Wait. Gimana kalau sampai anak-anak saya tahu? Oh, saya bakal dibenci sama anak saya seumur hidup saya. Bahkan saya bakal dipenjarakan dalam polisi. Hah? Padahal saya melakukan ini semua semata-mata untuk anak saya. Untuk masa depan anak saya. Bukan saya pribadi. Enggak. Ini pun juga kalau Azamnya meninggal. Kalau Azamnya hidup bagaimana? Saya nggak jahat. Saya nggak egois. Atau apapun itu yang Anda tuduhkan. Saya cuma mengajak Anda untuk berpikir realistis dan logika bermain.
As you wish. Itu pun kalau Azam dinyatakan meninggal, baru berlaku perjanjian kita. Sandra, gimana kalau Mas Raja sampai nggak dapat donor jantung? Putri nggak mau kehilangan Mas Raja, Kak. Enggak, Put, enggak. Kamu tuh cowok kuat, Put. Dia pasti bakal sembuh ya. Kamu jangan ngomong kayak gitu dong. Ya, Kak Sandra bener. Mas Raja pasti kuat. Terus pasti dia bakal bareng-bareng lagi sama kita, oke? Raja, please Raja, kamu harus hidup. Aku nggak mau cinta kita berakhir tragis, Raja. Sandra, kamu nggak apa-apa? Cek Jerman. Amerika. Kamu apa-apaan sih, Dan? Aku ini calon istrinya Raja loh, Dendi. Terus dia keadaannya lagi kayak gitu, kamu ngomong kayak gini. Perasaan kamu tuh gimana sih, Dan? Sandra, aku nggak gitu maksudnya. Aku cuma mau nenangin kamu. Pi, ini gimana ya, Pi ya? Semua kolega udah ada yang dihubungin tapi belum ada update apa-apa. Follow up terus, ya. Jangan menyerah. Kita berjuang sampai tetes darah penghabisan. Jangan lemah. Ya. Berarti kamu mengharapkan menantu kesayangan saya meninggal dong? Saya tidak mengharapkan menantu kamu meninggal. Karena takdir mati atau hidup seseorang ditentukan oleh Tuhan, bukan saya. Saya cuma mengajak Anda untuk win-win solution, at least. Ya, itu pun kalau memang Mas Haris tidak menemukan donor jantung lebih awal dari saya. Karena dia juga sudah mencari baik di dalam maupun di luar negeri. Saya bayar nanti utangnya. Sadar dong, utang itu dibayar, bukan dianggurin. Aku nggak mau disita rumahnya. Indah, kapan kamu gajiannya? Buat bayar tagihan listrik. Indah belum punya uang, Ma. Kita ini banyak kebutuhan. Mama tuh udah banting tulang loh, jual berlian sana sini. Elia udah kerja keras, selebgram kayak gimana endorsan. Bener juga. Kalaupun si Azam hidup, menantu miskin itu juga nggak bisa bantu apa-apa. Siapa tahu dengan cara bekerja sama dengan Rosali, Tuhan buat menyelesaikan masalah ekonomi keluarga aku lewat Azam. Decision is yours, Herlin. Senang bekerja sama dengan Anda. Dan jangan sampai Haris tahu
Tanda tanganin surat ini. Kasih ke saya nomor rekening Anda. Sebutkan. Saya memberi kuasa penuh atas donor jantungnya Azam. Maaf, ibu ini siapa? Saya Herlin. Saya ibu mertuanya Azam. Karena Azam sebatang kara dan waktu menikah dengan anak saya juga dia tidak ada walinya. Jadi saya sebagai ibu. Lalu istrinya bagaimana? Istrinya anak saya kondisinya lagi nggak baik-baik, Dok. Karena dia belum bisa menerima dengan kondisinya Azam sekarang. Jadi saya mewakilkan. Saya rasa cukup, Dokter Ali. Karena saya rasa ibu mertua kan juga sama aja dengan mamahnya Azam, kan? Baiklah kalau begitu, saya terima surat persetujuannya ya. Jadi gimana dokter? Kami ada kabar baik. Jadi ada seseorang yang telah memberikan kuasa kepada kami untuk memberikan jantungnya untuk Raja. Ini serius dok? Baru saja kami mendapatkan persetujuan dari ahli waris yang bersangkutan. Kalau kondisinya seperti ini, besar kemungkinan Raja akan selamat. Alhamdulillah. Kalau bisa saya ketemu sama pendonornya, saya sangat senang sekali. Atau paling nggak sampaikan kepada pihak keluarga yang mendonorkan jantung tersebut. Saya akan memberikan kompensasi apapun. Dalam bentuk apapun juga. Terserah mereka. Ya. Baiklah kalau gitu, kami akan menyiapkan operasi transplantasi jantung untuk Raja sebaik dan sebisa kami. Ya. Sudah diisolasi. Baik, Dok. Halo? Pemindahan akan segera dimulai. Elia, udah Elia. Kak, aku seneng banget deh. Akhirnya Mas Raja dapat donor jantung. Nggak sabar deh ngeliat kondisi Mas Raja yang udah sehat dengan jantung barunya. Iya Put, aku juga happy banget. Bertahun-tahun kita tuh cari donor jantung buat Raja, dapetnya malah di rumah sakit ini. Iya benar. Wah. Itu kok kayak keluarganya Kak Indah ya, Kak? Masa sih? Elia. Siapa yang meninggal ya? Kok Kak Indah sampai sedih banget sih? Jangan-jangan papanya lagi, Kak. Papanya kan lagi koma. Samperin yuk, Kak. Nggak usah deh, Put. Astaga, ya ampun Indah. Kok bisa sih? Tante nyodorin anak kesana kemari. Gawat, jangan sampai keluarga Pak Haris curiga melihat Indah nangis sampai kayak gini. Jangan sampai mereka tahu kalau Indah itu mantannya Azam. Indah, Indah bangun. Tante kenapa? Tante kenapa? Jangan di sini nangisnya. Tante. Enggak, tante. Elia jangan. Kita cukup tunggu di sini aja ya Elia. Aku
Elia. Gak bisa, Elia. Kamu gak bisa ikut mandiin Azam. Jenazah laki-laki hanya boleh dimandikan oleh laki-laki saja. Aku istrinya, aku mau mandiin Mas Azam. Aku mau lihat Mas Azam. Aku mau lihat Mas Azam. Elia. Kita ikuti ajaran agama ya. Supaya kita bisa selamat dunia akhirat. Ya. Udah ikut mama. Diam Indah, diam. Kamu bukan istrinya. Itu haknya Elia. Ngapain kamu nangis-nangis kayak gitu depan Elia? Kamu rasain nggak perasaannya Elia? Lihat kamu nangis kayak gini. Lihat kamu histeris kayak gini. Dia cuma pengen melihat Mas Azam untuk terakhir kali ya. Mama tolong izinin Indah Mas sekali aja. Mama Indah mohon sama Mama. Jangan ngelarang Indah. Izinin Indah, Ma. Enggak. Nggak bisa. Enggak. Mama Indah mohon. Indah mohon sama Mama izinin Indah. Ya, Ma ya. Indah, dengerin Mama. Indah dengerin Mama. Hah? Sebentar lagi Indah masa depan kamu itu bakal menikah sama Dendi. Kamu bakal masuk ke keluarganya Haris Natanegara. Kamu gak perlu ngelakuin kayak gini. Hah? Gak perlu kamu nangisin orang yang udah meninggal. Gak perlu Indah, buat apa? Astagfirullahaladzim Tante, udah dong jangan gitu sama Indah. Kasian Tante. Kamu juga sebagai temennya, hah? Harusnya berpikir realistis. Pokoknya, kamu nggak akan ke pemakamannya Azam. Mama nggak mau lihat keluarganya Haris Natanegara. Dia akan curiga. Dia akan berpikiran kalau kamu itu gadis yang nggak baik-baik. Nanti Raja, nanti Dendi. Kamu lupa waktu kita dinner makan malam? Mereka bilang apa? Mama mau ngejual anak. Bukan Mama pulang. Enggak. Pulang. Entah. Masuk. Masuk kamu. Gak bisa. Mama tolongin Indah sekali. Indah. Gara-gara Mama masuk. Mama Indah mau ngeliat Mas Azam. Mama tolong Masuk Indah. Mama jangan kayak gini. Mama Indah, Mama. Indah cuma pengen ngeliat Mas Azam. Indah cuma pengen nganterin dia untuk terakhir. Izinin Indah, Ma. Indah gak bisa ngeliat Mas Azam lagi. Tolongin Indah, Ma. Izinin jangan kayak gini. Nggak perlu kamu ngeliat Azam lagi. Ya. Yang harus kamu pikirin diri kamu sendiri. Daripada kamu harus ikut ke pemakaman. Mas Azam, Ma. Nggak! Mama ya. Oh, Indah mau lihat Mas Azam. Mama bukain, Mama.
Indah, izinkan aku untuk bisa membahagiakan kamu. Dan izinkan aku untuk bisa menua bersama kamu. Bismillah, Mas. Atas izin Allah, aku bersedia. Alhamdulillah ya Allah. Tolong aku ya Allah. Aku ingin mengantarkan Mas Azam. Berikan petunjukmu ya Allah. Azam. Azam bukan ninggalin aku. Aku harus kemana sekarang? Aku harus ngapain? Ya Allah, semoga aku gak terlambat. Mas Azam, semoga aku gak terlambat untuk kamu. Mas Azam. Belum apa-apa anak aku Elia udah jadi janda. Elia harus cepat-cepat cari suami yang kaya. Kalau enggak, ini akan menambah beban. Aku harus kemana? Aku harus gimana biar aku bisa ketemu sama kamu lagi? Gak boleh ngomong gitu kamu. Gak boleh ngomong kayak gitu. Elia, harusnya nggak perlu kamu tangisin seperti ini. Kamu itu masih muda. Memang sekarang Azam nggak ada, tapi di luar sana banyak laki-laki yang lebih kaya mau sama kamu. Elia, udah jangan tangisin Azam ya. Azam udah nggak ada. Sekarang yang terpenting, kamu harus memikirkan diri kamu ke depannya seperti apa. Azam akan selalu ada bersama kamu. Azam akan selalu ada dalam ingatan dan kenangan kamu. Dan dalam doa-doa kita semua. Kamu yang sabar Elia ya. Aku gak sayang Azam ya Allah. Ayo Elia, kita pulang. Ayo. Kasihan bayi yang dalam kandungan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'ani hakim. Mas Azam, maafin aku datang terlambat.
aku nggak bisa ngelihat kamu, nggak bisa nganterin kamu ke peristirahatan terakhir kamu. Mas, maksudnya apa ya? Siram saya pakai botol. Emang saya tong sampah? Astagfirullahaladzim, Indah. Astagfirullahaladzim, Indah. Ya Allah, tolong terima Mas Azam di sisimu ya Allah. Ampuni dia, ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Mas Azam adalah orang baik. Setiap tawa, setiap cerita. Makasih Mas Azam. Kamu sudah menolong adikku. Kamu rela berkorban untuknya. Cinta ini takkan mudah. Semoga amal pahala semua kebaikan kamu di dunia ini diterima di sisi Allah. Semoga Allah menempatkan kamu di sampingnya. Semoga kamu bisa masuk surga indah ya Allah. Semoga kamu tenang di alam sana. Maafin aku, Mas. Maafin aku. Maafin aku. Maafin aku gak kuat, Mas. Astagfirullahaladzim. Sampai bertemu lagi, Mas. Terima kasih, Mbak. Herlin, Azam sudah meninggal dan pertukaran jantung pun sudah selesai. Tapi saya harus memastikan kamu tidak boleh berbicara kepada siapapun dan tidak boleh sampai bocor informasi ini. Saya minta kamu untuk tanda tangan di sini. Karena kalau sampai ini bocor, saya akan menagih uang itu kembali. Dan sekarang lihat notifikasi handphone kamu. Of course. Aha. Akhirnya, setelah sekian lama Teja stroke, baru kali ini lagi aku ngerasain uang 5 miliar. Ternyata si Azam ada gunanya juga ya. Ya, sebetulnya sih, kalau saya lihat-lihat harga rumah kamu paling cuma sekitar 4 miliar. But I think it's okay. Saya lebihin 1 miliar untuk kamu. Untuk biaya hidup kamu. Supaya ya kamu happy, bahagia. And one last thing is... 1 miliar untuk seorang Herlin. Bisa lah ya, beli 1 luxury bag yang branded
yang not out of season? Berani-beraninya dia menghina saya. Tapi nggak apa-apa, saya biarin. Yang penting uangnya masuk. Of course dong. I will buy the new season. Tapi jangan lupa Rosalin. Herlin tunggu loh transferannya lagi. Ya itu tergantung kesepakatan kita selanjutnya seperti apa. I think all enough. Gak ada lagi yang perlu dibicarakan? Bye. Bye. Rosa, uang kamu sudah saya terima. Hinalah saya, nggak masalah. Khususon ilaru Azam Abdullah bin Abdullah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Udah? Mau dilama-lamain lagi? Mama, Indah cuma mau kirim doa untuk Mas Azam biar dia tenang di atas sana. Emang kalau kamu kirim doa gitu, Azamnya bakal hidup lagi gitu? Setahu Mama, ya, harusnya itu kamu doain orang tua kamu yang masih hidup. Astagfirullahaladzim, Mama. Nggak usah seperti itu ke Mama. Ya, jangan pernah hakimin Mama kamu. Daripada kamu ngakimin orang tapi kamu sholat, mendingan kamu keluar, cari kerjaan. Lihat papa kamu contohnya. Sampai detik ini papa kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada manfaatnya buat hidup. Ayo, kamu keluar ya. Kamu bersosialisasi supaya kamu bisa dapat kerjaan dan dapat uang. Indah. Boleh nggak Indah kirim doa dulu untuk Mas Azam? Nggak perlu Mama rasa. Mau kamu yang keluar sendiri atau Mama yang keluarin kamu dari kamar ini? Ayo. Iya, Ma. Nah, gitu. Pahalanya makin banyak. Maafkan ibu saya ya Allah. Siapa sebenarnya orang yang mendonorkan jantung ini buat aku? Ya Allah, tolong izinkan aku bertemu dengan keluarganya, supaya aku bisa mendatangi kuburannya untuk berterima kasih sama almarhum dan mendoakan dia. Karena tanpa dia, aku mungkin udah gak ada lagi.
Sebelum kita memulai dan meneruskan makan malam kita, saya mengucapkan terima kasih karena semuanya mau hadir secara sukarela pada acara makan malam hari ini. Acara ini sengaja saya khususkan untuk bersyukur atas kesehatan Raja yang kembali kepada dia. Jadi mari kita bersulang untuk kesehatan Raja. Cheers. 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 Thank you, Pi. Terima kasih ya, Papi. Ini semua berkat Papi. Terus, Papi doang, Mami enggak? Well, of course, Mami juga dong. Mami, Sandra, Dendi, Putri, all of you. I love you guys so much and thank you. Thank you, thank you. I really appreciate all of you guys. Sayang, terima kasih juga ya. Baik, acara selanjutnya adalah jamming session. Apabila dari keluarga Bapak Haris Natargara ataupun tamu undangan yang terhormat yang ingin menyumbangkan suara emas ataupun menunjukkan skill bermain piano, silakan. Maju. Enggak ya, enggak kamu ada, kan- ada apaan sih, Kak? Kamu kan pernah les piano, Gi. Enggak. Keluarga kita mana ada sih yang bisa main musik? Suaranya aja fals semua. I'll give it a go. Silakan Mas Raja. Bukan nggak bisa. Aduh, malu aku. Ini kan lagu Mas Azam. Mas Azam, cuma kamu yang tahu lagu ini. Mas Azam. Cinta ini